Ya, shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa. Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, kita mau sama-sama datang untuk kita menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan bersemayam bertahta atas pujian penyembahan kita malam hari ini. Dan biarlah Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya atas setiap kita. Mari kita siapkan hati kita, tubuh, pikiran, dan jiwa kita buat malam hari ini. Kita mau sama-sama datang menyembah Dia, mau berikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Biar itu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau menikmati Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami. Biar hadirat-Mu nyata atas setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, aku hadir di sana. Dan aku percaya, kami percaya Tuhan, Kau akan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Umat-Mu yang malam hari ini ikut bergabung dengan kami di Mesbah Doa ini Tuhan. Biar kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini kami percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil, mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar kami berharap. Dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang Haleluya, bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar kami berharap. Dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasar kami berharap, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau memandang wajah-Mu, mengikuti semua kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengejar hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Mau boleh menyatakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu, hadir-Mu dalam hidup kami. Oh, membawa sembah kami Tuhan,
Mari dengan segenap hatimu nyatakan pada Tuhan. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari bawa persembahan, sembah yang terbaik, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sembah Dia, sembah Dia. Tuhan, Tuhan, kami memandang wajah-Mu ya Tuhan malam hari ini. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami, umat-Mu, dimanapun berada Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya. Memandang wajah-Mu, menikmati hadirat Tuhan malam ini. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap hati, lawat setiap kami, ya Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Hadirat-Mu memenuhi, Engkau yang kami sembah. Hadirat nama lain, penuhi kuasa-Mu yang menjangkau setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami terima kuasa, kami terima jamahan-Mu Tuhan, yang ku nampak lawat setiap hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu, setiap hati kami malam hari ini Tuhan, menikmati kasih-Mu, penuhi Roh Kudus, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya hadirat-Mu penuhiku, hadirat-Mu, setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami, Engkau yang menjangkau setiap hati. Haleluya, berkati setiap hati malam hari ini Tuhan. Kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Semua hadirat-Mu, hadirat tersungkur
dari setiap kami. Kemuliaan hanya bagimu. Tersungguh menyembahmu. Amin. Yang ku nampak Hanya kemuliaan. Satu kali lagi bersama, mari katakan. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu. Dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami menyembah. Kami sembah Haleluya. Sembah pujian bagi nama Yesus. Haleluya. Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami, Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. kami sembah Kau. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau. Kami tinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Yesus. Di
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami kembali boleh berjumpa di Mesbah Doa. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang mempertemukan kami, Engkau yang terus melihara hidup kami. Bahkan sampai malam hari ini kami boleh ada. Kami bersama-sama boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan juga mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun seperti biasanya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mengucap syukur karena ternyata setelah mendengarkan semua khotbah-khotbah Ibu, bahkan mendengarkan Mesbah Doa, ya saya semakin hari semakin diubahkan. Tanpa saya sadari, ya ternyata ya saya telah banyak diubahkan oleh firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu contohnya ya suami saya bawa oleh-oleh parfum ya hanya dua biji saja. Saya disuruh pilih salah satunya. Tapi saya bingung karena dua-duanya itu adalah parfum yang paling saya suka. Saya ingin kedua-duanya dan sudah bertekad bahwa besok saya akan fight untuk mendapatkan dua-duanya dengan berbagai cara. Pokoknya saya harus dapat parfum itu dua-duanya. Dan biasanya kalau saya sudah punya mau itu akan selalu berhasil Bu. Tapi herannya ketika saya bangun pagi saya tidak lagi menginginkan untuk mau fight mendapatkan kedua parfum tersebut. Bahkan di dalam hati saya seperti tersirat kata jangan serakah. Ya kan biasanya juga bisa beli lain waktu kalau mau. Aduh Ibu, rasanya saya lega sekali Bu, karena akhirnya saya juga jadi tidak cari-cari masalah dengan suami, rela berbagi dan tidak serakah. Saya percaya tanpa sadar saya sudah diubahkan dengan firman-firman dan saya selalu mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Bahkan selalu dengar Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Puji Tuhan saudara ya, memang mungkin kesaksian yang kita dengar malam hari ini sangat simpel dan mungkin kita berpikir ya kesaksian apa gitu. Tapi bagi saya ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa tentang dosa keserakahan. Ya seorang ibu bersaksi dia dibawain oleh suaminya parfum 2, disuruh memilih satu saja. Biasanya ya kalau dia sudah ada maunya dia akan berusaha untuk mendapatkan itu. Tapi ya puji Tuhan ibu ini berkata tanpa dia sadari ya ada suara yang berkata jangan serakah. Dia terima apa adanya saudara ya, dan dia berkata dulu kalau saya ada mau Bu pasti saya akan memperoleh itu walaupun berantem juga dengan suami. Tapi puji Tuhan saya ternyata sudah banyak diubahkan karena mendengarkan firman-firman bahkan Mesbah Doa. Saudara ya bahaya kalau kita tidak bisa menahan diri dari keserakahan, maka yaitu orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Bahkan ribut dengan suami, ribut dengan orang tua, dengan anak hanya karena keinginan diri yang tidak bisa tertahan. Bahkan ada orang-orang yang rela ya akhirnya utang kanan kiri. Kenapa? Karena tidak bisa menahan sesuatu rasa apa yang dia ingin memiliki. Firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu saudara, supaya kita belajar hidup tidak serakah. Dan juga ya akhirnya ibu berkata bahwa saya ternyata sudah banyak diubahkan sehingga pertengkaran demi pertengkaran dalam rumah tangga juga bisa terhindarkan. Puji Tuhan saudara, tentunya itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita semakin diubahkan, kita semakin hari semakin dibentuk dan hidup kita pun akan semakin ya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ibu buat kesaksiannya. Saya percaya ini menjadi berkat bagi setiap pendengar Mesbah Doa. Baik saudara, kita melanjutkan hari ini pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-30. Karena kemarin kita sudah selesai dengan pasal 29 tentang bagaimana Tuhan mengatur ya persembahan-persembahan. Ya bahkan ada persembahan pagi, persembahan petang. Ya kita belajar bahwa dulu itu ya sangat luar biasa ya untuk bisa datang kepada Tuhan dengan syarat-syarat yang luar biasa. Tapi kita bersyukur kita ada di zaman perjanjian baru sekarang. Ya kita tinggal ya datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan hati yang kudus, hidup yang kudus ya. Dan kita akan lanjutkan sekarang Keluaran pasal 30 mengenai mesbah pembakaran ukupan. Ayat yang pertama, haruslah kau buat mesbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga.
Ayat 2, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. 3, haruslah kau salut itu dengan emas murni. Bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. 4, haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, dan pada rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Ayat yang kelima, haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan kau salutlah dengan emas. Ayat 6, haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di tempat tabir penutup tabut hukum di depan tabut pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Saudara, kalau kita lihat di sini ya, semua pembuatan tabut-tabut dulu, ya tempat persembahan itu semua dari emas, batu permata. Betapa di sini kita melihat betapa mulianya Tuhan, betapa kita harus memberikan penghormatan, ya tetapi kita juga percaya di zaman perjanjian baru, ya emas dan perak Tuhan bilang itu tidak ada artinya, tetapi persembahan hidup, ya hati yang kudus yang berkenan kepada Allah itulah yang ada artinya, saudara. Ya, dikatakan di sana ayat yang ke 7. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu haruslah ia membakarnya. Ayat 8, juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, ia harus membakarnya dengan ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Ayat yang ke-9, di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ungkupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Ayat yang ke-10, sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Jadi kita melihat saudara ya, Tuhan itu ya menginginkan sesuatu yang dipersembahkan itu kudus ya. Jadi dulu ada korban pendamaian. Kenapa? Karena dosa itu akan ya menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau mau manusia itu diperdamaikan, dia layak menghadap kepada Tuhan, dia harus diperdamaikan. Artinya apa? Harus mempersembahkan korban. Ada darah yang dicurahkan dan itu imam yang harus melakukannya. Jadi saya juga membayangkan dulu ya imam itu betapa repot saudara ya, kalau ada orang berbuat dosa, dia harus datang mempersembahkan korban untuk ya penghapus dosa dan lain sebagainya. Kita bersyukur ya Tuhan Yesus sudah menjadi korban. Tuhan Yesus menjadi domba agung yang memperdamaikan kita dengan Allah, dan karena itu tidak ada lagi yang menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-11, di sana juru perikopnya mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. 13, inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar. Ya, setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus, sikal ini 20 gera beratnya, setengah sikal itu persembahan khusus bagi Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan ya persembahan khusus itu kepada Tuhan. Ayat 15, orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan.
supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Nah, kita tahu ini bersama ya ketika bangsa Israel dibawa keluar ya oleh Musa ya, dan mereka harus didaftarkan kembali karena saudara itu ya saudara bisa bayangkan mereka tuh dibawa ya ribuan orang. Jadi ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir ya, dan akhirnya mereka bisa ya digembalakan dan Harun yang menjadi imam. Jadi didaftar kembali jumlah mereka. Setiap orang harus membayar ya uang, tidak yang kaya nggak boleh lebih, yang miskin juga tidak boleh kurang. Nah, uangnya untuk apa? Uang itu dikatakan dan haruslah engkau mengut uang pendamaian itu bagi orang Israel dan menggunakan uang itu untuk apa? Ibadah dalam kemah pertemuan, karena untuk ibadah juga dibutuhkan ya pengeluaran. Jadi dari uang itu dipakai untuk ya melakukan atau ya mengadakan ya rutinitas dari ibadah itu sendiri di mesbah saudara. Lalu ayat yang ke-17 dikatakan di sana, kita akan lanjutkan judul perikopnya mengenai bejana pembasuhan. Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mesbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya jangan mereka mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Jadi saudara, Harun dan keturunannya sebagai imam harus membasuh tangan dan kaki mereka di kolam pembasuhan. Kalau kita lihat ya di zaman perjanjian lama seperti ya saudara seberang kita ya. Jadi ambil air ya, membasuh tangan dan kaki sebagai tanda mereka harus kudus saudara. Supaya Tuhan bilang apa? Mereka tidak mati ketika mereka masuk ke dalam mesbah saudara ya. Dan akhirnya mereka harus membasuh di kolam pembasuhan. Ini juga adalah gambaran bahwa kalau kita ingin menghadap Tuhan, kita harus membasuh hati kita, hidup kita. Kalau ada dosa, kita minta ampun, baru kita bisa menghadap kepada Tuhan. Supaya kita tidak mati. Mati apa? Mati rohani. Ya, bukan mati secara fisik saja, tetapi mati rohaninya saudara, kalau orang itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-22 sekarang kita akan baca. Dikatakan di sana mengenai minyak urapan yang kudus ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum, setengah dari itu yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, haruslah kau kuduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Ayat 30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara segala bangsa.
Saudara, kita lihat di sini tidak main-main. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat minyak urapan. Tapi minyak itu tidak boleh dicontoh karena itu minyak dipakai di tempat yang maha kudus, saudara, untuk mengurapi tempat-tempat dan barang-barang yang kudus. Nggak boleh dicontoh. Kalau ada yang mencontoh kata firman Tuhan, maka dia akan mati. Kita lanjut ayat 34. Mengenai ukupan yang kudus, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan. Suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah digarami, murni dan kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan. Di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kau buat bagi kamu sendiri, itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk mengurapi baunya, menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Kita lihat, saudara, ketika Tuhan memberi perintah satu kepada Musa membuat minyak, ya, untuk diurapi di tempat yang maha kudus, tidak boleh dicontoh. Karena orang yang mencontohnya pasti akan mati. Kita melihat, ya, dari sini kita bisa banyak belajar dan tidak banyak yang bisa kita paparkan hari ini karena ini hanya mengenai peraturan-peraturan di zaman perjanjian lama untuk menghadap Allah di kemah pertemuan, kemah maha suci. Jadi saudara, kita hanya bisa belajar malam ini bahwa betapa kudusnya Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan yang terus mengajarkan kepada kami. Ajar kami juga terus menghargai Tuhan dalam kekudusan-Mu Bapa. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau, memberikan penghormatan, pujian yang harum bagi Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang kepada Tuhan tanpa membawa apapun, ya, tapi kami tahu persembahan yang harum bagi Tuhan adalah hidup yang kudus di mata Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hidup kami, layakkan setiap kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mendengarkan Mesbah Doa malam ini, perlindungan Tuhan turun sempurna, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, yang terikat dengan persinahan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan judi, narkoba, rokok, minuman-minuman keras, yang terikat dengan kenakalan-kenakalan, apapun itu Bapa, kepahitan, juga kebencian, ketakutan, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Bebaskan setiap kami agar kami hidup boleh dekat dengan Tuhan. Mereka yang terlilit hutang piutang, biarlah mereka boleh bertobat Bapa, dan Tuhan turut menyelesaikan segala sesuatunya. Tuhan terus memberkati bagi setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Jamahan Tuhan terjadi. Kami percaya dalam nama Yesus kami disembuhkan oleh Tuhan. Berkati juga mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan turun bagi bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri yang menjaga bangsa ini, bahkan semua instansi yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Segala bentuk korupsi Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan, biar bangsa ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati seluruh bangsa-bangsa, mereka yang terus setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati, berikan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam nama Yesus yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, sehingga engkau boleh diberkati Tuhan dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.